Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan yang tak terhingga, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan iman, masih memberikan kekuatan Islam pada diri kita, sehingga kita bisa biimtisali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahi. Dan selanjutnya, sudah selayaknya selawat dan salam kita sanjungkan, kita dawamkan, kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang pertama-tama rasa takzim dan hormat saya kepada gurunda yang mulia, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC.MA, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, dan pembahasan pada kali ini yaitu tentang masalah istihsan. Dan tidak lupa pula kepada para pemirsa dan teman-teman yang budiman, semoga kejayaan dan kesuksesan menghampiri kita semuanya fid dunya hatal akhir. Membahas kalimat yang pertama, kata-kata adalah dalam istihsan. Istihsan dari kata hasan, artinya adalah baik. Namun ketika dimasukkan ke dalam wazan istaf'ala menjadi istahsana yastahsinu istihsanan, menjadi makna mengharap kebaikan atau berharap sesuatu itu menjadi baik karena dimasukkan wazan istaf'ala. Istihsan secara etimologi itu tadi berharap kebaikan, dan ulama tidak ada yang memperdebatkan tentang kalimat istihsan ini. Sedangkan secara istilah, istihsan itu sendiri adalah yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdul Wahab Al-Halaf dalam bukunya Usul Fiqih. Ihtisan adalah seseorang mujtahid dari ketentuannya. Maksudnya adalah istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid daripada ketentuan qiyas jali yang jelas, jali itu artinya adalah jelas, kepada ketentuan qiyas yang khafi, yang samar. Atau ketentuan yang kuli, umum, kepada ketentuan yang sifatnya isti'na'i, ya, ataupun pengecualian. Karena menurut pandangan para mujtahid, itu adalah dalil ataupun alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Selanjutnya adalah dasar hukum daripada istihsan. Ini diambil dalam Al-Quran, yakni surat Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal. Ayat ini menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pendapat yang lain, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib, maka ini menunjukkan bahwasanya ihtisan adalah hujjah. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa sumber-sumbernya sudah jelas dalam Al-Qur'an, dan didukung juga sumber daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lebih kurangnya adalah fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Artinya, apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka di sisi Allah adalah baik, dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, maka di sisi Allah juga termasuk yang buruk. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah akan dimasuk baik, dan menunjukkan kehujahan ihtisan. Jadi tidak semua yang harus menurut Al-Quran seperti ini, tapi kadang daripada pola pikir manusia, kalau memang itu baik ya menjadi hujah untuk sebuah kebaikan. Namun apabila dipandang buruk secara syariat dan sebagainya ya buruk, maka sebagai hujah daripada sumber-sumber hukum Islam. Namun selanjutnya yang perlu digarisbawahi bahwasanya dalam istihsan ini terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya ada yang pro dan ada yang kontra. Dan termasuk salah satu imam yang pro atau mendukung dengan masalah istihsan adalah Imam Abu Hanifah. Jadi penggunaan istihsan menjadi masalah yang diperselisihkan oleh sekelompok ulama ataupun para ulama. Dalam ini terdapat dua kelompok, yang termasuk berarti Imam Abu Hanifah termasuk kelompok yang pro, dan selebihnya termasuk tidak mendukung masalah ataupun dalam hal pengambilan hukum daripada ikhtisan ini. Jadi Imam Abu Hanifah lebih condong memilih atau menyetujui daripada dalil daripada ikhtisan. Dan apa alasan seseorang ataupun ulama yang menolak kenapa istihsan tidak dijadikan sumber dasar hukum? Bahwasannya sudah jelas dalam sumber atau pengambilan dalil itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Akan tetapi kenapa harus ada istihsan? Maka daripada itu ulama berpendapat yang tidak mendukung dalam istihsan yang katakan bahwasanya istihsan itu tidak pengambilan hukumnya tidak berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis, maka tidak diterima pengambilan hukum daripada ihtisan. Jadi kesimpulannya adalah terjadi perbedaan pendapat, ada yang mendukung masalah istihsan termasuk Imam Abu Hanifah, dan ada sebagian lainnya yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung mengatakan bahwasanya tidak bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pemaparan daripada video penjelasan tentang ihtisan. Semoga memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.